Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatno dengan nomor induk mahasiswa 220101020028. Di sini saya ingin membuat video presentasi sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir semester genap tahun ajaran 2022-2023 dengan mata kuliah Bisnis Intelijen, kelas Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi PJJ S1, dengan dosen Bapak Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Sifat ujian take home test. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester, yaitu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis intelijen dan contoh aplikasinya. Yang kedua, langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Yang ketiga, perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Yang keempat, menurut saya, apakah bisnis intelijen penting dalam suatu perusahaan dan apa urgensi tersedianya aplikasi bisnis intelijen tersebut. Yang kelima, menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Nah, yang keenam yang sedang saya buat ini yaitu video presentasi untuk menjawab 5 pertanyaan di atas minimal 10 menit. Insya Allah. Nah, yang pertama, bisnis intelijen adalah sebuah payung istilah yang mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analitik tool, aplikasi, dan metodologi yang memungkinkan memudahkan akses terhadap data untuk membantu manajer melakukan analisis bisnis. Nah, contohnya apa? Contohnya, salah satu contoh yang saya ketahui yaitu sebuah instansi rumah sakit ingin mengetahui kebutuhan kamar tipe apa yang diperlu ditingkatkan. Nah, setelah mendapatkan data, tugas selanjutnya untuk bisnis intelijen adalah dengan mengelompokkan jumlah pasien berdasarkan usia, kelas kamar yang dipilih, metode pembayaran, fasilitas, serta metode pengobatan. Dari proses tersebut dapat ditemukan informasi mengenai kamar, jenis, apa yang kualitasnya perlu diperbanyak, dan proyeksi perkiraan jumlah pemasukan dari biaya rawat inap per malam. Terakhir, data yang dikumpul akan ditampilkan berupa dashboard berisi grafik dan tabel laporan. Yang kedua, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu, sebelumnya saya ingin menjelaskan Power BI Desktop adalah aplikasi gratis untuk PC yang memungkinkan kita mengumpulkan, mengubah, dan memvisualisasikan data kita. Dalam modul ini kita akan belajar cara menemukan dan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan cara membersihkan dan atau mengubahnya. Kita juga akan belajar trik untuk membuat pengumpulan data lebih mudah. Power Business Intelligence Desktop dan layanan Power BI bekerja secara bersama. Kita dapat membuat laporan dan dashboard di Power BI Desktop dan kemudian menerbitkannya ke layar Power BI untuk dikonsumsi orang lain. Nah, ini salah satu contoh tugas dalam modul pengumpulan data. Datanya itu bisa berbentuk angka, huruf, simbol, video, gambar, dan lain-lain. Kemudian dibuat di dalam Power BI, dipublish, kemudian di-share untuk umum. Nah, ide membangun dan berbagi laporan adalah konsep abstrak. Akan lebih mudah jika kita menjelajahi Power BI Desktop secara langsung. Mudahnya sih begitu, secara langsung.
Langkah pertama adalah masuk dan menjelajahi antarmuka pengguna UI. Ini antarmukanya. Nah, di unit ini kita akan pertama masuk ke desktop Power BI dan menjelajahi UI-nya. Memulai Power BI desktop. Pertama, saat Anda memulai Power BI desktop, kotak dialog Getting Started akan muncul yang menyediakan tulisan berguna ke forum, blog, dan video pengantar. Kemudian tutup kotak dialog ini untuk saat ini, tetapi biarkan opsi perlihatkan layar ini pada saat permulaan dipilih sehingga Anda dapat menjelajahinya nanti. Nah, ini contohnya, contoh explore report building environment. Di Power BI desktop Anda atau kita akan mulai membuat laporan laporan di tampilan laporan. Anda akan bekerja di 5 bidang utama. Nah, 5 bidang utama ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di mana keterangan nomor 1 adalah ribbon. Ribbon itu menu ribbon menampilkan tugas umum yang terkait dengan laporan dan visualisasi maksudnya. Nah, yang kedua ini yaitu ada report view atau canvas report view ya. Ada report view, data view, model view. Nah, di mana visualisasi dibuat dan diatur, Anda dapat beralih antara tampilan laporan, data, dan model dengan memilih icon di kolom kiri. Nah, kolom kiri ini nih. Ini ya kolomnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu page tab. Nah, kalau di Excel mungkin set kali ya. Nah, page tab ini terletak di sepanjang bagian bawah halaman. Area ini adalah tempat kita akan memilih atau menambah halaman laporan. Nah, halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan selanjutnya kita klik tambah ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu visualization pane. Di sini muncul simbol-simbol di mana kita dapat mengubah visualisasi, menyesuaikan warna atau sumbu, menerapkan filter, bidang seret dan banyak lagi lah. Ini banyak nih simbol-simbolnya, command buttonnya nih di sini nih. Yang terakhir yaitu fill. Yang kelima yaitu file pane, di mana elemen query dan filter dapat diseret ke tampilan laporan atau diseret ke area filter pada panel visualisasi. Nah, begitulah kiranya, mudah-mudahan sesuai yang saya pahami, yaitu langkah-langkah menggunakan aplikasi Power BI Business Intelligence. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Singkat saja ya. Yang saya ketahui salah satu perbedaan utama adalah harga. Tableau lebih mahal daripada Power BI. Nih, lebih mahal daripada Power BI dan membutuhkan biaya lisensi yang cukup tinggi. Sementara itu, Power BI adalah pilihan yang lebih ekonomis, bahkan ada versi gratis atau free yang tersedia. Namun versi gratis hanya menyediakan fitur-fitur dasar dan terbatas. Ya biasalah kalau gratisan nggak semua tombol atau menu yang muncul, jadi ya terbatas. Kalau mau full version ya pasti kita bayar juga ya. Nah, kemudian yang keempat, menurut saya dengan adanya bisnis intelligence di dalam perusahaan sangat penting. Karena apa? Karena dapat memfasilitasi metrik bisnis yang komprehensif, real time, dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan dengan baik. Dengan sistem ini kita dapat membuat tolak ukur kinerja, melihat tren pasar, meningkatkan hampir setiap aspek bisnis. Urgensi tersedianya aplikasi BI yang dirancang meliputi 5 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi ya.
Kemudian yang kelima, yang terakhir, soal yang terakhir, 4 langkah visualisasi data dengan Tableau. Yang pertama yaitu periksa data. 4 langkah visualisasi data dengan Tableau. Yang pertama adalah periksa data. Ketika membuka Tableau, kita akan menemukan beberapa pilihan sumber data seperti Excel, Notepad, Access, JSON, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Sebelumnya dikoneksikan ke Tableau, periksa data kita dengan mengelompokkan masing-masing kategori ke dalam kelompok seperti contoh di bawah ini. Ini contohnya, contoh datanya nih ya. Ini contoh data. Ini contoh datanya. Periksa data, kita meriksa data. Dan kedua yaitu drag data ke dalam set. Drag data ke dalam set. Nah, klik set 1, contoh kita klik set 1 ya, ini klik set 1 nih. Ini kumpulan setnya ada di sini. Lalu drag data yang ada di dimension dan measures ke dalam rows dan kolom sama dengan Excel. Kita pun bisa menambahkan beberapa set ke dalam Tableau. Misalnya set 1 diisi dengan peta, set 2 diisi dengan grafik, set 3 diisi dengan grafis dan lainnya, set 4, 5, dan 6 seterusnya diisi dengan data-data yang berbeda. Itu drag data ke dalam set. Kemudian yang ketiga yaitu menggabungkan data ke dalam dashboard. Gabungkan data ke dalam dashboard. Nah, kalau semua set sudah fix semua, klik menu dashboard yang ada di dekat set, lalu masukkan data di semua set. Oh ya, jangan ragu untuk explore fitur-fitur dalam Tableau karena kita bukan hanya bisa membuat data yang plain saja, tapi masih banyak fitur-fiturnya seperti mengganti jenis font, warna, data, dan masih banyak lagi. Nah, ini contohnya nih, insert claim detail nih berbentuk grafik apa sih ini, kayak model apa nih, saya lupa dah. Pokoknya ini salah satu contohnya untuk menggabungkan data ke dalam dashboard. Kemudian yang keempat, fokus data tertentu di story. Dashboard data memungkinkan kita memasukkan beberapa data ke dalam satu tampilan. Namun bagaimana jika ingin membahas salah satu data lebih lanjut? Kita bisa menggunakan fitur story sehingga pembahasan tentang data tersebut lebih detail. Nih story-nya, story data. Ini story data ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester ganjil 2022-2023. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan atau kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.